Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana sih ceritanya sebuah bidang ilmu baru itu mendefinisikan dirinya sendiri? Nah, hari ini kita bakal mundur sedikit ke tahun 1996 buat ngupas tuntas sebuah tulisan penting dari James P. Turley yang jadi fondasi informatika keperawatan. Oke, kita langsung aja ya. Coba bayangin deh, ada sebuah bidang ilmu baru yang lagi naik daun banget di awal 90-an. Keren kan? Tapi ada satu masalah besar. Orang-orang di dalamnya aja belum sepakat. Ini tuh sebenarnya bidang apa sih? Nah, persis itulah yang terjadi sama informatika keperawatan. Dan inilah pertanyaan yang jadi biang keroknya. Banyak orang di luar sana mikir, loh kan udah ada informatika medis, ngapain repot-repot bikin informatika keperawatan lagi? Pertanyaan ini langsung memicu perdebatan panas soal apakah bidang ini beneran unik atau cuma numpang nama aja. Nah, kutipan ini benar-benar nangkep pandangan orang luar waktu itu. Idenya tuh simple banget, masalah data perawat itu ya cuma bagian kecil dari masalah data medis yang lebih gede. Ya, kebayangkan, pandangan kayak gini jelas bikin para perawat gerah dan jadi pemicu konflik. Para perawat tuh sebenarnya tahu banget kalau kerjaan mereka itu beda. Tapi, masalahnya, mereka susah banget buat ngejelasin kenapa beda secara kompak. Jadinya ya gitu, jawaban mereka kedengeran simpang siur dan akhirnya gagal meyakinkan pihak luar. Dan yang ironis, di tengah semua kebingungan itu, sebenarnya udah ada loh definisi yang solid banget dari tahun 1989. Definisi ini udah jelas banget nge-highlight 3 hal penting. Ilmu komputer, ilmu informasi, dan yang paling utama tujuannya, yaitu buat mendukung praktik asuhan keperawatan. Lengkap kan? Nah, meskipun udah ada definisi yang jelas, perdebatan di internal justru makin menjadi-jadi. Akhirnya, muncul 3 mazhab pemikiran yang beda-beda, dan masing-masing narik bidang ini ke arah yang berlawanan. Di sini nih perpecahannya kelihatan jelas banget. Jadi ada 3 kubu. Kubu pertama isinya orang-orang yang terobsesi sama teknologi paling baru. Kubu kedua fokusnya ke teori keperawatan, pokoknya teori dulu. Dan kubu ketiga, mereka pragmatis banget, yang penting cuma satu. Sistemnya jalan nggak di lapangan? Bisa bayangin kan, tarik-menarik 3 arah ini bikin bidang ini susah banget buat maju bareng. Nah, kutipan ini suara dari kubu konseptual yang fokus sama teori. Buat mereka, teknologi itu cuma alat. Yang paling penting itu, kita harus paham dulu seluk-beluk pengetahuan keperawatan. Kalau enggak, ya kita cuma bakal numpuk data doang tanpa tahu artinya apa. Jadi, ketegangannya tuh di sini nih. Apakah komputer itu sendiri yang jadi inti dari bidang ini? Jadi yang penting kita jago pakai softwarenya? Atau komputer itu cuma alat bantu aja? Dan yang paling penting itu apakah sistemnya benar-benar bikin kerjaan perawat jadi lebih gampang dan efektif? Beda banget kan fokusnya? Dengan adanya pandangan-pandangan yang saling tabrakan ini, bidang ini kayak ada di persimpangan jalan. Nah, disinilah James Turley muncul. Kerennya, dia nggak milih satu sisi, tapi malah nawarin solusi yang elegan buat nyatuin semuanya. Jadi, Turley ini membangun modelnya persis kayak kita bangun rumah. Fondasinya apa? Jelas, ilmu keperawatan. Itu dasarnya, harga mati. Terus di atas fondasi yang kokoh itu dia bangun 3 pilar utama yang saling menopang. Dan inilah dia momen ahanya. Informatika keperawatan itu bukan cuma salah satu dari komponen ini, tapi ini adalah ruang interaksi di mana semuanya ketemu dengan ilmu keperawatan sebagai akarnya. Jadi, bukan sekedar gabungan ya, tapi sebuah interaksi yang dinamis. Oke, jadi apa sih sebenarnya 3 pilar yang jadi penyangga model ini? Yuk kita bedah satu persatu biar lebih kebayang gimana mereka ini kerja bareng. Pilar pertama, ilmu komputer. Anggap aja ini perkakasnya. Semua kekuatan teknologi yang bikin ini semua mungkin. Mulai dari virtual reality buat latihan, sampai laptop nirkabel di samping tempat tidur pasien. Ini yang nyediain alat-alatnya. Tapi kan, punya perkakas canggih juga percuma kalau kita nggak tahu cara pakainya. Nah, disinilah pilar kedua masuk, ilmu informasi. Pilar ini mikirin, gimana caranya kita desain sistem biar informasi itu ngalir dengan lancar, antar mukanya gampang dipakai nggak sama perawat yang super sibuk. Dan yang terakhir, pilar yang mungkin paling krusial, elemen manusianya, ilmu kognitif. Pilar ini tugasnya mastiin kita nggak bikin sistem yang canggihnya kebangetan, tapi malah nyusahin penggunanya. Contohnya, berapa banyak sih informasi yang bisa diterima perawat di tengah malam tanpa jadi pusing? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini dijawab sama ilmu kognitif. Oke,
Jadi kita punya model yang keren banget nih dari tahun 1996. Tapi pertanyaannya, kenapa sih model ini masih relevan banget sampai sekarang? Apa coba dampaknya yang bikin bertahan lama? Nah, ini dia dampaknya. Model Torley ini ngasih sesuatu yang benar-benar dibutuhin waktu itu, sebuah peta. Untuk pertama kalinya, para peneliti, pendidik, sama praktisi punya panduan yang sama. Ini nyatuin semua kubu yang tadinya berantem, nunjukin gimana riset yang beda-beda itu sebenarnya nyambung, dan jadi acuan buat ngajarin generasi informatika keperawatan selanjutnya. Jadi intinya begini, model ini negasin kalau informatika keperawatan itu adalah sebuah disiplin ilmu yang unik dan serius. Ini bukan lagi sekedar soal perawat yang bisa pakai komputer, tapi ini adalah bidang ilmu dengan fondasi teorinya sendiri yang kuat. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang menarik banget. Di zaman sekarang, di mana layanan kesehatan udah banyak pakai AI dan teknologi berkembang super cepat, apakah ketiga pilar ini, teknologi, kegunaan, dan pemahaman manusia, justru jadi makin penting dari sebelumnya? Coba deh kita renungkan bareng-bareng.